pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Huta Suhut Genderia Sari, kita akan belajar mengenai descriptive text. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang SMK kelas 10 ya. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Ya, kita akan lihat tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis fungsi sosial dan struktur teks lisan dan tulis berbentuk deskriptif terkait topik keindahan alam Indonesia dengan tingkat kelancaran dan ketepatan yang optimal. Semangat belajar ya anak-anak sahabat Erlangga. Nah, mungkin kita kadang-kadang seringkali merasa kesulitan untuk memahami sebuah teks. Maka yang terpenting adalah kita paham dulu mengapa sih kita harus mempelajari teks tersebut. What do we learn descriptive text for? Descriptive material is very useful for developing our English communication skills. Jadi, ketika kita mempelajari, bahkan sampai nanti berlatih membuat tulisan-tulisan ataupun teks deskriptif, ini sangat berguna loh untuk anak-anak sahabat Erlangga mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentu saja. Descriptive text helps us reveal or describe something or someone so that other people can imagine it clearly. Nah, ini juga sangat membantu nih untuk bisa mendeskripsikan sesuatu atau seseorang agar orang lain bisa membayangkannya dengan jelas. Kita akan belajar bagaimana sih caranya menyusun atau membuat teks deskriptif agar bisa dibayangkan orang lain dengan jelas. And describing things or people helps us explore our sensory experience. Di sini kita punya kesempatan untuk mengeksplor pengalaman-pengalaman sensori kita. Karena descriptive text itu sangat erat kaitannya dengan panca indera. Kita lanjut ya. Nah, what are we going to do today? First, we are going to read text about the beautiful nature in Indonesia. And we are going to find a lot of vocabularies for describing the beautiful nature. Siap-siap belajar banyak kosakata baru ya. And we are going to find the topic and the purpose of the text about the beautiful nature in Indonesia. We are also going to answer the questions based on the text and analyze the structure of the text. Siap ya? Kita akan latihan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks dan menganalisis struktur dari teks tersebut. Are you ready, anak-anak sahabat Erlangga? Pasti siap ya? Nah, I'm going to ask you a question first. Have you ever been to a place like the one in the picture? Ya, sudah pernah ya ke tempat yang seperti ini? What can you tell me about this picture? Mungkin di antara anak-anak sahabat Erlangga ada yang menyebutkan, what can I tell about this picture? Oh, this is a beach. Oke, pantai, betul ya. Kemudian, sunset. Mungkin ada yang mengatakan ship, ada yang mengatakan boat, ada yang mengatakan water. Oke, ada beberapa kata yang bisa kita identifikasi. Sky. Apalagi? Kemudian mungkin ada anak-anak sahabat Erlangga yang mengatakan bagaimana situasinya. Beautiful. Wonderful. Amazing. Nah, mulailah kita mendeskripsikan hasil pengamatan kita dari gambar ini dengan menggunakan kata-kata yang apa coba? Adjective. Ya, kita mulai menggunakan kata-kata sifat untuk mendeskripsikan seperti apa situasinya. Jadi, kita bisa lihat dari gambar ini, selain apa saja yang bisa dilihat,
bagaimana kelihatannya ya atau situasi dalam gambar. Kita lanjut ya, anak-anak sahabat Erlangga. Nah, tadi kita sudah lihat nih contoh dari gambar ya. Teks deskriptif adalah jenis teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan orang, benda, atau hewan tertentu. Kalau tadi kita belajar mengamati dan mendeskripsikan pantai, gitu ya. Teks ini fokusnya hanya pada satu objek tertentu saja. Misalnya, museum, pantai, kebun, anak kecil, mau anak laki-laki, anak perempuan, teman, hewan peliharaan, dan masih banyak lagi. Penulis teks deskriptif biasanya menggunakan kosakata yang berkaitan dengan panca inderanya ketika mendeskripsikan satu objek tertentu. Tadi kalian juga sudah berlatih menggunakan panca indera ya, terutama mata, karena yang dilihat hanya gambar. Nah, seperti the trees around the park look firm. Pohon-pohon di sekitar taman terlihat kokoh, terlihat ya. Berarti menggunakan panca indera penglihatan. The flowers surrounding my house smell fragrant. Bunga-bunga di sekitar rumah aromanya wangi, semerbak. Berarti menggunakan panca indera penciuman. Betul ya? My mother's fried chicken tastes the most delicious. Berarti menggunakan indera apa nih? Indera pengecap, ya, perasa. Karena menggambarkan atau mendeskripsikan kepada pembaca atau pendengar, ayam goreng buatan ibu saya rasanya paling enak. Apakah anak-anak sahabat Erlangga jadi lapar? Ya, lapar, nanti sarapan atau makan malam ya, pakai ayam goreng. Nah, kita lihat struktur teks deskriptif. Ada apa saja nih? First, general identification. Jadi, bagian dari awal atau bagian awal atau pendahuluan dari sebuah teks deskriptif itu biasanya gambaran mengenai objek yang akan dideskripsikan. Lalu bagian selanjutnya itu biasanya descriptions, karena disinilah dijelaskan secara terperinci karakteristik atau ciri-ciri dari objek yang dideskripsikan. Mungkin descriptions-nya ini berupa 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, boleh-boleh saja. Tidak apa-apa, semuanya adalah descriptions. Karena general identification itu biasanya hanya di bagian awal saja. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat ya, anak-anak sahabat Erlangga, contoh dari teksnya. Kemudian, beberapa hal lagi yang harus kita ketahui mengenai descriptive text. Jenis teks deskriptif ini menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk waktu simple present tense karena mengungkapkan fakta dari objek yang dideskripsikan. For example, Borobudur Temple is located in Central Java. Faktanya ya, tidak pindah-pindah. Tangkuban Perahu is a volcano. Faktanya bahwa Tangkuban Perahu adalah sebuah gunung berapi situated in West Java, yang terletak di Jawa Barat. Nah, teks deskriptif juga banyak menggunakan action verb. Verb yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas. For example, visit, climb, swim, sleep, eat, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian ada yang mau menyebutkan read, boleh, write, boleh, stay, boleh, do, juga betul. Dan masih banyak lagi. Nanti anak-anak sahabat Erlangga bisa banyak mencari lebih di rumah masing-masing ya. Nah, ini nih yang tadi diceritakan di bagian awal. Teks deskriptif juga menggunakan sense verb, yaitu verb yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang melibatkan panca indera. For example, seem, look, appear, sound, taste, dan smell. Perlu diketahui anak-anak sahabat Erlangga, teks deskriptif paling banyak menggunakan sense verb,
yang berkaitan dengan indera penglihatan karena kebanyakan deskripsi dibuat berdasarkan observasi visual. Ya, jadi memang paling banyak nanti menggunakan indera penglihatan karena pengamatannya biasanya menggunakan mata. Teks deskriptif juga pasti banyak menggunakan adjektif untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Kalian di SMP, sebelum di kelas 10 SMK ini pasti sudah banyak berlatih dan belajar menggunakan adjektif ya. Ada exquisite, magnificent, small, big, tall, old, wooden, apalagi expensive, cheap, delicious, tasty. Wah, masih banyak. Anak-anak sahabat Erlangga pasti sudah punya perbendaharaan kata sifat atau adjektif. Nanti kita akan banyak gunakan adjektif dalam berlatih menggunakan teks deskriptif. Nah, let's take a look at the picture. Now, try to mention at least 10 words based on the picture. Apa saja sih 10 kata? Boleh kata benda, boleh kata sifat. Silahkan, apa saja yang bisa kalian ingat ketika mengamati gambar ini. This is also one of the beautiful natures in Indonesia. This is a picture of a rice field on my way or on the way to Pangalengan, ya, in West Java. Bagaimana? Sudah terpikir anak-anak sahabat Erlangga? Okay, I will give you a moment. Now, let's check. Ya, sambil dicek ya jawaban anak-anak sahabat Erlangga. Apakah ada yang menyebutkan sky? Pasti kelihatan tuh ada sky, ya, langit. Trees, ya, banyak treesnya, pohon, ya. Fresh, oke. Green, nature, scenery, rice field, exquisite, beautiful, mountain, dan pasti masih ada lagi anak-anak sahabat Erlangga yang menyebutkan kosakata yang berbeda. Semangat terus ya anak-anak sahabat Erlangga, semuanya hebat. Nah, sekarang kita lihat. This is an example of a descriptive text. Mandalika is located in the south of Lombok Island. The region offers us the view of savanna hills meeting exquisite beaches. The beaches around Mandalika are Seger Beach, Serenting Beach, Selong Belanak Beach, Kuta Mandalika Beach, and Tanjung An Beach. The tourist can visit more than one day for a beach trip. Kuta Mandalika offers white sand and crystal clear water, while Tanjung An, 20 minutes away from Kuta Mandalika, offers a sandy beach consisting of 2 bays. Unlike Selong Belanak, which is very popular as tourist destination, Serenting is like the region's hidden gem. It offers blue waters and great waves. As a comprehensive tourism economic zone, Mandalika also has Sade Village and Ende Village. They are traditional villages where people can see the process of songket tapestry making, the traditional houses, and dance performances. Mandalika has become more popular because of the international street circuit named after the region, Mandalika. Nah, setelah membaca contoh dari descriptive text, mari kita sama-sama mempelajari dan menganalisis what is the topic of the text. Ini penting ya, karena setelah membaca kita harus tahu dulu apa sih yang sedang dibicarakan oleh teks ini? Apa sih topiknya? What is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks ini? And who is the target reader? Siapa pembaca yang ditargetkan oleh teks ini? And vocabulary for describing the place. Ada kosakata apa saja sih yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan tempat ini? Kita sama-sama lihat ya, sambil anak-anak sahabat Erlangga mencoba memikirkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, kita lihat. Topic of the text.
The text is mainly talking about Mandalika. And the purpose of the text is to describe Mandalika, of course. The target reader? It can be people who are interested to come to Mandalika, people who haven't been to Mandalika yet. Jadi target pembacanya tentunya bisa siapa saja, tapi khususnya ini biasanya untuk orang-orang yang tertarik untuk datang ke Mandalika atau orang-orang yang belum pernah mendatangi atau berkunjung ke Mandalika. Maka teks deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan situasi di Mandalika agar pembaca bisa membayangkan seperti apa sih Mandalika. Oh, ternyata banyak sekali pantainya. Oh, ternyata ada desa-desa tradisionalnya. Dan oh, ternyata ada sirkuitnya. Ya, jadi pembaca sudah bisa cukup jelas membayangkan seperti apa Mandalika. Vocabulary for describing the place ada special tourism economic zone, exquisite beach, white sand, crystal clear water, sandy beach, dan lain-lain. Bisa dibayangkan ya anak-anak sahabat Erlangga, vocabulary-nya orang yang membacanya pasti sudah bisa membayangkan, oh ada pasir putih, ada air yang jernih seperti kristal, ada pantai yang berpasir, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Tetap semangat ya. Nah, itulah social function of descriptive text. Ketika kita mempelajari bagaimana mencari topik, tujuan, kemudian target pembaca, itu semua mengenai social function atau fungsi sosial dari teks deskriptif. Learning about the social function helps us understand the purpose and the benefit of the text. It helps us understand the text better. Jadi belajar tentang fungsi sosial itu akan membantu kita lebih memahami isi teks dan kita juga paham manfaat dan tujuan dari teks tersebut. Sehingga cara membaca dan tujuan membaca akan menjadi lebih jelas ya anak-anak sahabat Erlangga. Kembali ke teks tadi. Masih teks yang sama ya. Masih ingat kan isinya? Kita akan mencoba menganalisis bagaimana struktur dari teks tersebut. Tadi, anak-anak sahabat Erlangga masih ingat kan bahwa teks deskriptif terdiri dari dua struktur. Ada general identification dan ada description. Kira-kira tabel ini mana saja ya yang harus diisi dengan general identification dan mana saja yang harus diisi dengan description. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Sudah terpikir jawabannya? Nah, kita lihat sama-sama ya. Betul sekali. Bagian awal atau pendahuluan dari teks itu adalah general identification. Kita lihat bahwa Mandalika diidentifikasi sebagai Special Tourism Economic Zone located in the south of Lombok Island. Jadi dijelaskan apa sih itu Mandalika? Zona ekonomi wisata yang terletak di bagian selatan Pulau Lombok. Setelah itu, paragraf-paragraf berikutnya adalah description. Kenapa description? Nah, di sini bisa dibayangkan ya, ada pantainya apa saja, kemudian bagaimana kondisi di pantai atau situasi di pantai, ada white sand, ada crystal clear water, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat paragraf 2, 3, 4, dan 5 itu adalah description. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Tetap semangat ya! Nah, di sini kita akan lihat atau mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Ya, what does the text tell you about? Berarti ini menanyakan topik ya anak-anak sahabat Erlangga. Dan jawabannya bisa kita lihat pada bagian atas di general identification. Mandalika. Ya, the text tells us about Mandalika or Mandalika
Special Tourism Economic Zone. Jelas ya, anak-anak sahabat Erlangga? Karena bagian berikutnya atau seluruh isi teks itu menjelaskan tentang Mandalika. Maka topik utamanya adalah Mandalika. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, according to the text, which one is less famous among the visitors, Selong Belanak or Serenting Beach? Nah, hati-hati anak-anak sahabat Erlangga. Kadang ada pertanyaan yang mengharuskan kita mencari lebih teliti lagi. Karena pertanyaannya ini sifatnya implisit, sehingga kita harus mengambil kesimpulan. Apa sih yang ditanyakan? Ditanyakan adalah mana di antara Selong Belanak atau Serenting Beach yang kurang terkenal. Nah, famous di sini sinonimnya adalah popular, artinya terkenal. Kita akan mencari pantai mana yang lebih terkenal dan pantai mana yang kurang terkenal. Kalau kita lihat kalimatnya, unlike Selong Belanak which is very popular. Berbeda dengan Selong Belanak yang sangat populer sebagai tujuan wisata, Serenting is like the region's hidden gem. Serenting ini seperti permata yang tersembunyi. Berarti anak-anak sahabat Erlangga harus berpikir satu tahap lebih jauh. Menyimpulkan mana di antara kedua pantai ini yang kurang dikenal. Ya, jawabannya adalah Serenting. Hebat sekali anak-anak sahabat Erlangga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, atau pertanyaan terakhir. Ya, ketika mempelajari struktur teks, kita juga belajar mengenai pokok pikiran atau ide utama dari paragraf tertentu. Pertanyaannya, what is the main idea of the fourth paragraph? Nah, ini paragraf keempatnya ya. As a comprehensive tourism economic zone, Mandalika also has Sade Village and Ende Village. They are traditional villages where people can see the process of songket tapestry making, the traditional houses, and dance performances. Nah, apa sih pokok pikiran atau ide utama dari paragraf 4? Ini nih, paragraf 4 banyak berbicara mengenai desa Sade dan desa Ende. Kenapa bisa kita simpulkan bahwa ini adalah pokok pikiran dari paragraf 4? Karena kalimat lainnya hanya mendukung atau memberikan penjelasan mengenai desa Sade dan desa Ende. Yaitu bahwa ini adalah desa tradisional di mana orang-orang dapat melihat pembuatan songket dan juga rumah tradisional dan pertunjukan tari-tarian tradisional. Bagaimana anak-anak sahabat Erlangga? Sudah bisa dipahami ya? Nah, itu dia materi descriptive text untuk jenjang SMK kelas 10. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham semua ya. Jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa!